wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, Pak Nuh, khususnya sudah meluangkan waktu di siang hari yang panas ini ya, untuk berkumpul di kelas 6B dalam acara pendampingan individu kedua Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 yang saat ini sedang saya jalani. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan untuk hari ini adalah yang pertama, nanti ada sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara hari ini. Kemudian yang kedua nanti disambung dengan sambutan dari pendamping saya atau pengajar praktik Pak Slamet Hari Pambudi. Kemudian masuk ke acara inti, yaitu pemaparan calon guru penggerak tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian nanti akan diberi penguatan juga oleh pengajar praktik saya sebagai penutup dan refleksi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan lain-lain. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Pak Nugroho kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Slamet selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Jumlah 03. Pertama-tama marilah kita berarti sedang mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6B dalam acara kegiatan pendampingan individu yang kedua khusus UTR yang pada saat ini melaksanakan kegiatannya sebagai calon guru penggerak yang nanti akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu sekalian, serangkaian kegiatan yang diikuti oleh Pak Bu Tere selaku guru penggerak, marilah kita dukung bersama, marilah kita ikuti bersama dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan dan kemajuan khusus di Jumlah 03. Alhamdulillah di angkatan 10 Pak sama juga kita ada 3 yang lolos ini. Mudah-mudahan nanti juga berjalan lancar sehingga guru SD Jumlah 03 kompetensinya akan lebih baik lagi, lebih meningkat. Khususnya kemudian akan membawa dampak yang positif terhadap anak didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita ikuti apa yang disampaikan Guru Pak Bidere nanti kegiatannya apa yang harus dilaksanakan, karena ini memang ya baru kita laksanakan hal yang baru lah, katakan saja dengan hal yang baru. Dan ini nanti diikuti oleh ibu-ibu yang juga yang guru juga yang lolos. Yang tidak lolos mungkin pada tahap berikutnya nanti akan mengikuti lagi. Bu Ningrum, Bu Wiwit, Pak Has, ini juga sudah dibuka lagi ya bukannya. Yang angkatan 11 ini sudah dibuka, jadi nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi, tetap daftar. Saya kira dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin penyampaian saya berlampas, ada yang belum berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pendamping atau pengajar praktik kepada Pak Slamet Hari Pambudi. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Tere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SD Negeri Jumlah 3 Pak Nugroho,
Yang berbahagia, depan saya sudah ada Bapak Ibu Guru yang luar biasa, yang pada kesempatan hari ini meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama akan berdiskusi yang akan disampaikan oleh Bu Tere, CGP Angkatan 9, tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya saja kita bisa saling bersilaturahmi dengan sehat di antara suatu apapun. Bapak Ibu, di sini ini karena baru pertama ya Pak Nur, karena baru pertama, jadi kegiatan hari ini gambarannya adalah Bapak Ibu akan yang pertama mendengarkan dulu paparan dari Bu Tere terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bu Tere ini telah belajar banyak hal Bapak Ibu. Sekarang kita sudah di modul 1 dari 1 sampai 1.4. Salah satunya adalah kemarin kita telah belajar mengenai visi guru penggerak itu sendiri. Nah, harapannya Bapak Ibu setelah ini nanti dari visi guru penggerak ini bisa membawa ke dalam visi sekolah. Apakah visi yang sekolah Bapak Ibu ini, yang Bapak Ibu setiap hari melihat visi apa, tapi apakah Bapak Ibu sudah mendalami betul visi, dan apakah visi ini sudah sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh kementerian, oleh Mas Menteri itu sendiri. Sekali lagi, visi itu adalah berorientasi kepada siswa Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihat visi yang akan disampaikan, dan nanti Bapak Ibu boleh untuk memberikan umpan balik, Bapak Ibu memberikan namanya saran terkait dengan visi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selamat untuk SD Jombang 3 telah berhasil 3 nih Pak, 3 lolos calon guru penggerak angkatan 10. Tepuk tangan dulu lah untuk SD Jombang 3. Keren ini ya. Jadi Bu Tere sudah mengawali di angkatan 9. Nah, angkatan 10 ini tinggal nanti dapat enaknya nih Bu Tere ya. Ada gambarannya maksudnya Bapak Ibu. 3 guru ini nanti gambarannya sama seperti ini Bapak Ibu. Modulnya sama. Nanti Bapak Ibu juga akan seperti ini. Nanti kalau sudah lolos di tahap 2 kemudian menuju pendidikan, nanti seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, mumpung ada nanti angkatan 9 ada Bu Tere, silahkan nanti modul-modulnya, tugas-tugasnya dikumpulkan Bapak Ibu. Ya, nanti menjadi apa nih? Bisa di ATM, diperbaiki lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Nanti tujuannya adalah perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan nanti Bapak Ibu apabila nanti ada diskusi kemudian sharing, silahkan Bapak Ibu bisa saling berdiskusi, sharing apa yang harus kita perbaiki terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris sudah memberikan sambutan yang luar biasa kepada kita. Selanjutnya adalah acara inti calon guru penggerak, pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan saya sampaikan. Saya izin sambil berdiri ya. Saya tidak sedikit. Oke. Baik, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Siap. Kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Siap. Luar biasa. Baik, di siang hari yang panas ini, semoga semangat kita juga ikut memanas. Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini adalah pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini sedang saya jalani. Sekedar informasi, saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 9.
rasanya luar biasa. Nano. Kejar tayang, Bapak bener. Jadi memang rasanya itu luar biasa. Sampai ada teman saya, Bu Mega itu mengatakan, Mbak, jadinya saya ikut klub-klub kurang turun. Karena memang betul sekali kantong mata itu semakin terlihat. Tapi itu hanya di awal-awal saja. Untuk yang Bapak Ibu yang mau mendaftar di calon guru penggerak angkatan 10, 11, tidak usah takut karena itu hanya bulan-bulan pertama saja. Saat ini saya sudah memasuki bulan ke-2, sudah 2 jalan, sudah hampir kelihatan. Jadi di bulan pertama modul 1.1 kita mempelajari tentang pemikiran diajar dewantara. Awal itu saya merasa berat karena ada Google Meet, ada tugas-tugas di LMS. Mungkin Butin yang pernah PPG hampir sama, tugas-tugasnya seperti LMS itu ada tugas yang due date-nya harus diupload jam 23.59, kalau lebih berarti nilainya kurang, kalau sebelumnya berarti lebih bagus, seperti itu. Nah, setiap hari itu ada tugas seperti itu. Hampir di agenda kalender pendidikannya guru penggerak kita itu 6 bulan itu penuh sekali. Kadang libur itu hanya Sabtu Minggu, tapi Sabtu Minggu itu kita diberi tugas untuk membuat aksi nyata. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena kita harus memikirkan kata-kata, kita harus membuat perubahan. Karena guru penggerak itu kan kita harus pertama tergerak dari dalam diri. Kita tergerak untuk bergerak. Nah, setelah kita bergerak, kita harus bisa menggerakkan yang di sekitar kita. Jadi kita harus bisa menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, saat ini saya sedang berada di modul 1.4. Di pendampingan individu kedua ini, kita belajar tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa murid kita itu berasal dari karakter yang berbeda-beda, betul ya? Sayangnya saat ini tidak ada Bu Sarti. Bu Sarti paling paham bahwa muridnya itu berbeda-beda. Banyak, ada yang pintar, ada yang belum mampu, ada yang mungkin dari keluarga yang mampu, ada yang keluarga yang tidak mampu, ada dengan latar belakang keluarga yang harmonis, ada yang mungkin kurang harmonis, seperti itu. Ibarat guru itu adalah seorang petani. Jadi di modul 1.1 itu saya belajar tentang pendidik itu adalah petani dan murid adalah benih. Jadi bukan hanya padi, tapi benih. Ada yang benih jagung, ada yang benih padi, ada yang benih kacang kedelai, ada yang benih macam-macam. Jadi tugas kita sebagai petani adalah menyemai benih-benih itu supaya tumbuh dan berbuah sesuai dengan kodratnya tentunya. Jadi si A ini benih jagung, ya kita semai supaya tumbuh menjadi jagung. Jangan kita semai supaya tumbuh menjadi kacang kedelai. Tidak bisa seperti itu karena kodratnya sudah masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita supaya si murid itu dapat berkembang sesuai keinginan kita. Paham ya? Jadi kita itu sebagai petani harus bisa menyemai benih-benih itu supaya tumbuh menjadi benihnya yang sebenarnya. Jadi menemukan jati dirinya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka kita memerlukan perubahan-perubahan, kita memerlukan pembelajaran yang aktif, menarik. Bagaimana kita mengajar di kelas supaya murid-murid kita itu dapat menerima materi kita, supaya murid kita itu dapat berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, karakter mereka masing-masing. Ada yang memiliki pembelajaran seperti misalnya pembelajaran di luar kelas, atau misalnya kita memiliki metode pembelajaran yang macam-macam seperti berkelompok, kemudian variatif seperti itu. Ini adalah misi-misi yang dilakukan guru.
Betul ya, jadi misi-misi yang dilakukan guru itu bermacam-macam dan bervariasi. Nah, misi-misi ini dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Nah, sekarang maka dari itu kita hari ini diajak untuk mengkaji kembali apakah misi-misi yang sudah kita lakukan selama ini, selama mengajar di kelas, itu sudah sesuai dengan visi sekolah yang sudah dibuat sejauh ini. Jadi kita akan mengkaji siang hari ini apakah visi itu sudah sesuai dengan misi yang kita buat itu sudah sesuai dengan misi visi sekolah. Jadi sepertinya kok anu ya, kita ice breaking dulu nih kayaknya. Kayaknya materinya terlalu berat gitu. Kita ice breaking dulu deh. Bu Neng bisa bantu saya untuk memimpin ice breaking, Bu? Iyalah, calon guru penggerak angkatan 11 ya. Ya sudah buka ini calon guru penggerak angkatan 11. Nanti Bu Neng saya bantu mendaftar lagi. Kan belum 5 kali. Harus tetap senang. Betul. Ini kan juga kalau kita berdiri kita breaking sebentar supaya ngantuknya hilang, supaya kembali panas lagi, semangat lagi. Kita ikutin gerakan yang di depan ya. Kalau ini nggak gagal total seperti KKB kemarin kok. Yang tadinya kelihatan 6 bulan jadi 4 bulan. Terima kasih Bapak Ibu, cukup membuat suasana menjadi lebih panas. Ya. Jadi visi sekolah itu mengacu pada tujuan jangka panjang atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Visi sekolah memberikan gambaran ideal tentang masa depan sekolah dan arah yang ingin dicapai dalam hal pendidikan pengajaran dan pengembangan karakter siswa. Nah, sebagai pemantik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Nanti minta bantuan untuk diisikan di sticky note. Saya akan memberikan pertanyaan, nanti minta bantuan untuk diisikan supaya kita bisa menganalisis, mengkaji apakah murid impian kita itu sudah sesuai dengan
visi sekolah yang sudah dibuat di SDN Jumlah 3. Berarti ya, untuk soal yang pertama adalah kita akan mengimajinasikan murid kita di masa depan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, jadi monggo ditulis saja, nggak usah diberi nama. Jadi nanti kita bisa bebas berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan saja. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang dimau Bapak Ibu itu muridnya itu seperti apa? Paham ya? Kertasnya. Untuk soal nomor 2, kayak ujian ya. Ya, soal pemantik yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Ini saya beri pemantik insan ya apa gitu, tapi Bapak Ibu boleh memiliki jawaban yang lain. Ya, jadi kita percaya bahwa murid kita itu apa gitu. Coba dituliskan. Leslie ini. Nanti kalau sudah bisa ditempel di sini. Nah, Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ini saya beri pemantik pendidikan yang titik-titik atau pembelajaran yang titik-titik. Atau boleh punya pendapat lain juga boleh. Sama ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Apakah belajar adalah suatu kewajiban atau bagaimana? Kita sadar, murid di sekolah kita itu sadar betul akan apa? Bahwa apa? Baik, selanjutnya adalah hari ini anteng. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Apakah melaksanakan pendidikan yang bagaimana? Atau menerapkan pendidikan yang seperti apa? Monggo, dicurahkan saja isi hatinya. Sampai ya, lanjut ke soal terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi, dari nomor 1 dulu tadi tentang kita memimpikan murid yang seperti apa. Saya akan bacakan dari jawaban Bapak Ibu, tidak akan menyebut merek meskipun saya hafal tulisannya ini. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Ini jawaban dari sebut saja mawar ini. Yang bisa lebih aktif, yang cerdas dan berkarakter. Kita memimpikan murid yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kita memimpikan murid yang berakhlak baik, mandiri, mampu mengikuti pendidikan setinggi-tingginya. Kita memimpikan murid yang berakhlak baik dan bertakwa. Kita memimpikan murid yang sopan, yang mempunyai akhlak yang baik. Kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita memimpikan murid yang cerdas, bertakwa, sehat jasmani dan rohani. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, terampil dan berpengetahuan atau berpikir kritis. Kita memimpikan murid yang kreatif, kritis dan memiliki jiwa disiplin. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ternyata dari pertanyaan romantik yang pertama ini hampir sama loh keinginannya. Coba apa tadi? Kita memimpikan murid yang
berakhlak, berkarakter, kreatif, bernalar kritis, sehat jasmani dan rohani. Kemudian apa lagi? Kita yang menyenangkan, cerdas, berkarakter. Nah, jadi hampir sama. Ternyata keinginan Bapak Ibu itu hampir sama. Nanti kita akan cocokkan dengan visi sekolah kita apakah sudah sesuai atau belum. Kita masuk ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid kita adalah, mungkin saya minta bantuan biar olahraga ini. Ya, Bu Ning namanya bantu. Paling bantu ngomong iya. Bantu baca yang sudah bisa membaca kan? A, B, B. Yang pertama, insan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pelita dikala gulita, sepi bisa menerangi. Itu memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Yang keempat ini Lesti, insan yang biasa tetapi unik dan ingin dimengerti. Insan yang memiliki naluri kebaikan. Yang keenam, anak yang mau berusaha untuk maju, berkarakter. Yang ketujuh, insan yang mulia dan berkarakter. Insan yang akan membawa perubahan pada ke depannya. Insan yang berkembang dalam berpikir. Kita percaya bahwa murid kita adalah insan yang memiliki bekal hidup sesuai kodratnya. Terima kasih Bu Ningrum, luar biasa. Wah, ternyata itu ya macam-macam ya. Kita percaya bahwa murid kita adalah macam-macam tadi. Berarti ada yang sedikit curhat juga. Ya, insan yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pelita dikala gulita sepi. Siapa ini ya? Insan yang biasa tetapi unik. Nah, ini luar biasa nih. Unik seperti murid-murid di SD Jumlah 3. Berbagai macam karakter yang unik sekali. Setiap hari pasti ada cerita baru. Pasti ada cerita baru yang ke kelas teriak-teriak setiap hari. Ada yang nangis. Hari ini aman karena habis ngambil bekal teman. Temannya bawa jajanan nih Pak. Temannya bawa jajanan disahut bawa ke ruang guru. Dimakan. Duduk senengannya duduk di tempatnya Bu Bebet sambil makan. Kamu bawa makan bawa bekal pagi-pagi penting makan jajan. Ternyata ngambil banyak teman. Temennya nggak tahu ya. Nah, temannya tahu. Oh, temennya tahu. Temannya tahu. Oh iya. Terus anak yang mau berusaha untuk maju dan berkarakter. Berarti murid di sekolah kita itu berarti menyadari mereka untuk berusaha untuk maju. Kemudian insan yang membawa perubahan, insan yang mulia berkarakter, berkembang dan berpikir dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga ini saya minta bantuan untuk bapak-bapak ini, Pak Yudhir. Ini sudah pasti tuh yang suaranya merdu. Sambil pakai nada ya nggak apa-apa. Sambil pakai ini senang gitu loh Pak. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang menyesuaikan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Pembelajaran yang positif atau baik, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang mandiri, berkarakter, sopan santun, pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang mengutamakan budi pekerti serta akhlak yang mulia. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan karakter anak, pembelajaran yang menyenangkan, pendidikan yang sesuai aturan kayak dulu yang anak bisa disiplinkan.
adab dan sopan santun, kebiasaan tercipta karena terbiasa untuk perlakuan yang baik, penuh cerita tidak drama. Iya, di sekolah kita mengutamakan, mana tuh punya Pak Yoga tak baca. Di sekolah kita mengutamakan adab dan sopan santun, kebiasaan tercipta karena terbiasa untuk melakukan yang baik, penuh cerita tidak drama. Ya. Betul sekali, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter ya tadi ya, kita yang positif. Kemudian dari anak yang berbeda-beda kita bisa menyesuaikan. Selanjutnya yang keempat, Itu toh. murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Bu Ut bisa bantu membacanya? Oke lu, ngumpul lu. Oh iya. Ya, belajar adalah suatu yang menyenangkan bila diajak bermain terlebih dahulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sesuatu yang membosankan. Sadar betul bahwa belajar dibutuhkan supaya pintar. Belajar untuk perbaikan diri. Belajar adalah suatu keharusan tetapi tidak mutlak. Belajar adalah suatu kebutuhan dasar yang selalu berkembang. Belajar adalah suatu kewajiban. Belajar dan agama sama pentingnya di sekolahan. Belajar di sekolah itu seperti mainan, bukan kebutuhan. Orang tua di sekolah mutu tidak hanya pembelajaran, etika juga tidak lupa Tidak Pak Yudhami. selalu diajarkan tanpa mengurangi nilai kesopanan. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa belajar itu adalah sebuah apa tadi? Kewajiban. Belajar adalah sebuah kewajiban. Kemudian belajar yang menyenangkan bila diajak bermain. Betul, karena murid-murid di zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita dulu. Kita generasi micin, murid kita generasi apa ini? Ya, jadi kita generasi milenial, murid kita itu sudah generasi Z, di mana daya perkembangan mereka itu lebih cepat. Jadi perkembangan teknologi yang cepat diterima. Murid kita kelas 1 itu bahkan sudah main TikTok. Betul. Jadi murid saya kelas 2 itu sudah pintar banget main TikTok, main HP. Bahkan saya diajari loh ini cara ngedit TikTok itu. Jadi kan saya suka sama anak-anak itu bikin TikTok itu. Loh bener itu ngedit TikToknya pakai apa tuh gitu? Pakai CapCut. Loh kok ribet banget. Langsung aja dari TikTok gini loh. Jadi bukain TikToknya terus cara ngeditnya tuh gini. Nanti musiknya udah masuk duluan, udah langsung masuk. Nanti tinggal kita bikin video langsung udah selesai gitu. Udah langsung jadi. Itu saya diajari kelas 2 Bapak Ibu. Saya diajari kelas 2. Pintar banget. Terus saya kan di-add ini di akun medsosnya. Anaknya itu ternyata di rumah itu tektokannya itu lebih mahir. Jadi kita itu sebagai guru harus menyesuaikan lagi. Jangan samakan murid kita itu dengan ketika kita di kelas SD dulu. Jadi memang berbeda sekali. Jadi kita harus menyesuaikan kodrat zaman itu tadi. Jadi mengajar itu bukan menuntut seperti yang kita mau, tapi mengajar itu adalah menuntun agar murid-murid kita itu mampu berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Oke, lanjut ya. Kemarin jadi kelamaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, ini yang Mas coba masih bisa. Mas ya, masih bisa jongkok kan? Kalau Pak Eko saya nggak minta. Soalnya nggak bisa jongkok. Yakin bisa menjadikan anak berakhlak baik. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan yang mudah dilaksanakan dan menerapkan pendidikan yang mudah dipahami.
Ya, terima kasih Pak Has. Direwangi jongkok-jongkok ya. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah tadi berbagai macam jawaban dari Bapak Ibu, melaksanakan pendidikan yang berkarakter, terus apalagi tadi, kemudian pendidikan yang berkualitas dan bermartabat, kemudian menyenangkan, kemudian mendidik anak lebih baik, kemudian berbasis teknologi. Wah, ternyata itu kita yakin untuk menerapkan pembelajaran yang luar biasa ternyata ya. Nah, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, saya bacakan, paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Anak itu seperti mainan malam. Saya kok nggak bisa. Anak itu seperti mainan malam, tergantung kita mau jadikan apa. Kuat mental pikirannya, tidak rapuh hanya karena rasa yang selalu disebut. Ini Pak Yoga ya. Coba dibacakan nih. Bacanya kayak anu banget ini bacanya. Coba dibacakan ini. Anak itu seperti mainan melampet, tergantung kita mau jadikan apa. Kuat mental pikirannya, tidak rapuh hanya karena rasa yang selalu disepuk. Luar biasa. Saya tidak bisa berbuat, tidak bisa berkata-kata. Berat. Pendidikan paling utama pembelajaran perlu peningkatan. Kemudian pendidikan di lingkungan sini belum sadar bahwa pendidikan itu penting, setiap anak butuh kasih sayang. Kita setiap warga paham bahwa pendidikan harus mampu mengubah pola pikir. Pembelajaran harus menyenangkan dan dapat diikuti siswa. Kemudian setiap anak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Setiap siswa kita banyak yang susah untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda, sehingga perlu diketahui oleh guru dan sekolah. Pendidikan sekarang aneh, sehingga menimbulkan cara pembelajaran yang aneh juga. Dan anak biasanya manut sama gurunya. Pendidikan yang utama, ya betul. Jadi dari berbagai macam jawaban ini saya dapat tarik benang merahnya bahwa ya bahwa murid kita itu bermacam-macam karakternya, dan kita harus menyesuaikan pembelajaran. Kita harus memiliki ide-ide pembelajaran yang menarik agar anak kita itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena ternyata banyak siswa kita itu yang belum mengerti bahwa belajar itu penting, gitu ya, betul ya. Maka dari itu kita akan tarik kesimpulan apakah apa yang sudah kita tuliskan dari pertanyaan pertama sampai ke 6 tadi, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Coba Bapak Ibu hafal tidak visi sekolah kita? Ayo, ada yang hafal tidak visi sekolah kita? Ayo. Ya, Mas Yoga hafal nggak nih? Visi di sekolah kita itu saya tampilkan di depan. Mencetak peserta didik terampil, mandiri, cerdas dalam iptek dan imtak untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi serta menuju sekolah ramah anak. Wah, sudah selesai. Saya mau tanya Pak Eko dulu. Sudah sesuai bagaimana Pak? Coba Pak. Sudah sesuai dengan karakter anak itu juga. Walaupun itu masih visi zaman buat Bapak Ini kan baru ini Pak. Iya, baru tapi lama ya. Ini zamannya benar ya. Ini sudah baik, hanya sedikit perubahan aja. Ipteknya itu mungkin tidak harus pasti ya. Ipteknya itu bisa diganti dengan yang lain. Makasih. Yang lain bagaimana ini? Kayaknya ipteknya kan tidak harus
anak kan tidak harus sekali banget ini dalam iptek kan. Iya, saya tahu. Tapi kalau anak di Gunung Sari kalau di iptek itu belum tentu bisa. Iya, saya paham. Bentar, saya paham maksudnya. Tetapi di sini maksudnya anak Gunung Sari itu jangan samakan dengan SD yang bawah, karena apa namanya kemampuannya itu tidak sama. Saya sudah menganalisa ini lama di dalam buku saya, di dalam buku pertama saya itu tidak masuk di dalam iptek. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya kurang setuju sih. Kalau menurut Pak Eko, iptek itu kurang penting. Karena di zaman sekarang itu justru ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting. Apalagi kita sudah disediakan yang namanya laptop, komputer itu sudah cemerlang semua. Tinggal Bapak Ibu bagaimana caranya mengembangkan di dalam pembelajarannya supaya anak-anak itu lebih mengenal. Mungkin kita kurang mengenalkan iptek kepada murid kita, bahwa sebetulnya iptek itu adalah hal yang terpenting di saat ini. Sekarang saja kecerdasan manusia saja sudah kalah sama kecerdasan buatan AI. Ya, kita mau bikin apa saja tinggal tuliskan di situ sudah cemerlang. Bapak Ibu kenal ChatGPT atau Drag atau apa itu, banyak sekali AI yang kita pengen apa tinggal tolong carikan saya tentang soal gejala alam itu di situ sudah tersedia banyak sekali dan kita tinggal pakai. Itu kita sudah dimudahkan dengan kecerdasan buatan. Dan kalau murid kita di Gunung Sari ini tidak kita bekali dengan iptek, mereka besarnya akan bingung mau jadi apa. Mereka di luar itu seperti ketika katak keluar dari tempurung, tidak tahu apa-apa. Karena kita di sekolah tidak mengajari. Jadi mulai dari saat ini, maka kita akan buat prakarsa perubahan. Dari visi ini sudah bagus. Visi kita sudah mencangkup keinginan kita dari mimpi, kemudian kita sadar betul kita sadar betul murid kita itu bahwa apa. Kita tadi dari nomor 1 sampai 6 itu kita menuliskan hal-hal yang bagus-bagus sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pendapat kita. Itu sudah sesuai dengan visi sekolah. Jadi visi sekolah kita itu sudah mencakup semuanya, mencetak peserta didik yang terampil, mandiri, cerdas dalam iptek dan imtak tadi yang berakhlak mulia, itu kan termasuk imtak itu. Kemudian untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi serta menuju sekolah yang ramah anak. Ini menurut saya sudah bagus, hanya kita perlu prakarsa perubahannya dalam pengajaran sehari-hari. Kita perlu dalam pembiasaan. Kita masuk ke prakarsa perubahannya. Jadi dari visi sekolah tadi kita akan membuat sebuah perubahan agar visi sekolah kita itu tetap tercapai. Jadi jangan hanya sekedar visi saja. Ketika ditanya waktu PKKS atau waktu ada penilai atau apa, visi sekolahnya bagus, tapi apakah pembelajarannya juga bagus? Apakah muridnya juga berakhlak mulia? Apakah muridnya juga berkarakter sesuai dengan imtaknya? Seperti itu, apakah sudah mandiri? Kan kita harus mewujudkan visi kita. Jadi kita harus mewujudkan mimpi kita. Dengan cara apa? Kita dengan cara membuat prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu adalah inisiatif. Jadi kita membuat inisiatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tadi. Lalu inisiatif apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi? Kita sejauh ini sebetulnya sudah mulai seperti pembiasaan pagi, betul ya? Jadi seperti pembiasaan pagi, hari Senin itu kita mewujudkan cinta tanah air dengan upacara bendera. Kemudian hari Selasa kita mewujudkan imtaknya dengan pembinaan iman. Kemudian ada, kalau yang Muslim itu ada Asmaul Husna, kemudian yang non Muslim ada bimbingan rohani. Itu sebetulnya kan inisiatif perubahan untuk mencapai visi. Hanya tinggal kita mematangkan kembali kegiatannya supaya lebih mengenal ke siswa. Karena sejauh ini kan kita ya hanya cukup menjalankan tugas ya Asmaul Husna, anak-anak Mas Asmaul Husna gitu. Untuk sudah terlihat, hanya memang beberapa siswa ada yang
mengesampingkan pembiasaan-pembiasaan itu dengan cara nyepeleke, atau ada yang kadang itu tidak ikut, misalnya yang lain pada baca Asmaul Husna, dia hanya diam saja gitu. Jadi kita perlu mematangkan kembali supaya pembiasaan-pembiasaan itu bisa lebih diikuti siswa dengan baik, agar visinya itu tercapai, agar impaknya anak itu bisa terwujud. Betul ya ngomongnya ya? Nah, terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi ini? Nah, nanti saya mau tanya Bapak Ibu nih, kira-kira apa ini? Kita perlu kolaborasi apa nih yang dapat dilakukan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah? Baik, kembali kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk inisiatif perubahan yang kedua, kita tadi sudah pematangan pembiasaan hari Senin sampai Jumat, kita sudah ada pembiasaan ya Bapak. Jadi pembiasaan itu untuk membentuk karakter siswa yang mandiri, cerdas, dan yang sesuai dengan impact dan impactnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ramah anak Bapak. Jadi untuk mewujudkan sekolah ramah anak, kita itu kan belum terlihat piket paginya. Nah, kita akan hidupkan kembali untuk piket pagi Bapak Ibu guru. Gitu, berikan Bapak. Apakah ini disetujui? Kita adakan piket pagi, setiap pagi 3 guru di bawah, 3 guru di atas. Setuju nggak? Nanti kita buat jadwal piket hari Senin sampai, kalau Jumat itu kan berarti senam bersama. Tetap. Kalau Senin Jumat saya kira nggak harus bersama-sama. Iya, karena Senin sama Jumat kita sudah bersama-sama di lapangan. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju? Berarti nanti yang piket berangkatnya lebih pagi. Ya, nanti kita buatkan Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis kita adakan piket untuk menyambut siswa. Jadi untuk menunjukkan visi kita yang sekolah ramah anak. Kemudian ada lagi inisiatif perubahan yang akan dibuat selain 3 hal tadi. Kira-kira ada pendapat baru atau ada ide baru? Mungkin ada punya ini gambaran atau mimpi? Mimpi berarti tak tidur sih. Tapi jangan lama-lama Mbak, nanti malah kelamaan mimpinya nggak tergapai. Cukup ya berarti ya. Untuk sementara kita akan buat perubahan itu, kita akan wujudkan visi sekolah kita sesuai dengan visi sekolah. Kita akan lakukan misinya yaitu dengan tadi piket, kemudian pembiasaan pagi, kemudian ekstra kurikuler komputer. Nanti yang lainnya akan yang lainnya biar ditambahi buku, kemudian sama Bu Mega Ayu di pendampingan individu berikutnya. Iya betul, ada 3 Pak. Nanti nggak semua tak borong semua, nanti sekolahnya udah bagus. Nanti malah wah jumlah dulu ke sapi main berapa? Ya betul. Tak susah nih Mbak. Ya tadi sudah bentuk kegiatannya sudah. Kemudian langkah konkret sudah kita buat juga, kita tinggal wujudkan saja untuk bulan-bulan berikutnya. Nanti di pendampingan individu ketiga nanti Pak Hari bisa melihat perubahannya. Ya, jadi prakarsa tadi sudah disepakati ya. Untuk 3 hal tadi disepakati ya. Setuju ya? Terima kasih. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN 93 ini. Semoga apa yang kita sepakati di sore hari ini dapat terwujud sehingga kita dapat mewujudkan visi sekolah sesuai dengan visi yang sudah dituliskan di SDN 93. Demikian paparan tentang visi dan prakarsa guru penggerak saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara
acara berikutnya adalah penguatan dari Pak Hari. Ya, untuk Pak Hari kami persilahkan. Terima kasih Bu Tere. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu Bu Tere. Iya. Keren ya ini Bapak Ibu ya. Hebat. Saya tidak menyangka Bapak Ibu semuanya diskusi yang sangat menarik terkait dengan visi dan prakarsa perubahan SD Jomblang 3. Terima kasih Bu Tere. Sedikit kita akan flashback, artinya kita akan merefleksikan apa saja yang telah kita lakukan pada siang hari ini. Oke, untuk visinya bisa di-backkan lagi Bu Tere. Oke, saya ingin pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, kita yakinkan Bapak Ibu. Oke, sudah setuju ya Bapak Ibu dengan visi ini? Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Maka kalau setuju, artinya ini adalah kesepakatan bersama Bapak Ibu dan harus Bapak Ibu laksanakan. Yang namanya visi sekolah ini tidak hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang mengemban, tetapi semuanya saja, termasuk di sini Bapak Ibu guru. Nah, maka biasanya nih Bu Tere, visi sekolah ini nanti Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu betul ada beberapa poin di sini, ada terampil, mandiri, cerdas, dan iptek dan imtak, kemudian ada sekolah ramah anak. Nah, itu semuanya Bapak Ibu betul-betul dipahami kata kuncinya. Kata kuncinya dipahami. Kemudian biar nanti Bapak Ibu betul-betul ingat, silahkan. Apakah sudah ada di ruang guru Bu Tere visi ini? Kalau belum, silahkan tempel. Ya, kalau di sekolah saya itu di setiap kelas itu ada visinya. Biar tahu nanti kalau kita mau kemanakan sekolah kita, peserta didiknya mau dikemanakan, itu. Jadi kita fokus kepada